Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, muslimat, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala karena atas segala hidayah, inayah atau pertolongan dari Allah, pagi hari ini kita bisa bersama-sama rawuh hadir di tempat yang mulia ini dan di tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh di antara tanda Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada kita adalah dengan dimudahkannya kita hadir dalam majelis ilmu. Dasarnya apa? Dasarnya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka Allah akan pahamkan dia dalam urusan agamanya. Kata para ulama ketika menjelaskan hadis yang mulia ini, ketika Allah memudahkan kita hadir dalam majelis ilmu, artinya Allah menginginkan kebaikan pada diri kita semuanya. Dan ketahuilah, yang menggerakkan kita ke tempat yang mulia ini dan ke majelis ilmu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena faktor kuatnya fisik kita, bukan. Jadi dalam masalah ibadah itu, kuatnya fisik itu bukan menjadi barometer utama, penentu utama. Karena banyak yang fisiknya lebih kuat dari kita, tetapi kadang satu langkah ke masjid pun gak hadir. Fisiknya lebih kuat daripada kita, tapi untuk berangkat ke kajian pun gak kuat. Meskipun suruh berlari puluhan kilometer kuat, tapi kadang-kadang dijak sholat rodok suwe, sambat. Makanya semua ini adalah atas hidayah dan inayah atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang terus kita minta, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamulah aku beribadah dan hanya kepadamulah aku meminta pertolongan. Ma'asyiral muslimin, muslimat yang berbahagia, ini kayak enggak muni dah. Lanjut ya. Lanjutlah, aku capek mandek.
Insya Allah. Ini apa enggak muni? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak lupa sholawat serta salam kita haturkan pada Nabi kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panutan teladan bagi kita semuanya. Di antara wujud cinta kita kepada Rasulullah adalah dengan mengikuti petunjuk baginda Rasulullah. Di antara wujud cinta kita kepada Rasulullah adalah beribadah sesuai dengan contoh dari baginda Rasulullah. Betapa banyak orang yang mengaku cinta pada Rasul, tapi apa yang dilakukan justru bertentangan dengan petunjuk dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mencintai Rasul akan senantiasa mengikuti. Orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan senantiasa bersolawat. Dan orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjadikan Rasulullah sebagai teladan. Ma'asyiral muslimin muslimat yang berbahagia, alhamdulillah setelah sekian bulan, berapa bulan? Banyak bulan. Alhamdulillah Allah pertemukan kembali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita hari ini. Sampai kita lupa bab terakhir tentang apa. Ya. Fa insyaallah di kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang apa judulnya? Dan apa? Hikmah. Masya Allah. Hujan itu nikmat apa penghalang? Tenan. Saya tanya, hujan itu jenengan nek ana udan ngono alhamdulillah apa duh? Berarti jenengan niku sakarepe. Iku sakarepe jenenge. Berarti nek ibadah liyane ya ngono. Nek pas repot ana adzan, duh. Nek pas gak repot, alhamdulillah, napa digawe ngono? Buyar tatanan agama. Ya. Hujan itu adalah sesuatu yang Allah berkahi, Pak. Karena dengannya tanaman-tanaman akan tumbuh. Ya, dengan hujan itu tanaman-tanaman akan tumbuh menjadi subur. Makanya ketika kita melihat para petani, ketika ada mendung wis, ya Allah, muga-muga udan. Itu petani, Pak. Karena hakikatnya hujan ya ini, Pak. Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakah. Kami turunkan dari langit itu air yang berkah, yang banyak manfaatnya. Fa'ambatna bihi jannati wa habbal hasid. Lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman. Duh, ini Allah yang menyebutkan. Surat Qaf ayat 9. Jadi Allah mensifati air yang turun dari langit adalah air yang berkah, yang banyak manfaat. Allah juga menyebut tentang hujan ini adalah rahmat. Satu tadi dengan apa? Air yang berkah. Yang kedua, hujan itu sebagai rahmat. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat 28,
wa huwallazi yunazzilul ghaitsa mim ba'di ma qanatu wa yansyuru rahmatahu wa huwal waliyul hamid. Dialah yang menurunkan hujan sesudah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmatnya. Jadi Allah sebutkan hujan itu dengan apa? Rahmat. Jenengan nih didongakno Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jenengan seneng mboten? Seneng kan? Karena ini berarti apa? Doa kebaikan. Lah Allah sifati hujan itu, satu dengan air yang berkah, dua apa tadi? Rahmat. Itu sifatnya, Pak. Dengan dua sifat ini saja, rasa-rasanya tidak pantas ketika Allah menurunkan hujan yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan rahmat, kemudian seorang hamba itu mencela hujan. Nggak pantas. Makanya seorang mukmin itu hendaknya berhati-hati atas apa yang dia ucapkan, termasuk masalah udan. Gur sepele Pak, tapi ingat ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqib atid. Tiada satu ucapan yang diucapkan melainkan di dekatnya ada malaikat pengawas yang selalu hadir. Gak ada yang terlewat dari pencatatan malaikat. Termasuk ucapan-ucapan kita sing gersula, sing sambat nalikane diparingi udan. Ono sing luweh nemen Pak, udan kok ora tenanan. Didik udan. Nek pas panas, kapan udan? Subhanallah. Ya. Jadi sekali lagi hendaknya kita berhati-hati. Nabi juga pernah bersabda, innal abda la yatakallam bil kalimati min ridwanillah la yulki laha balan yarfa'ullahu biha darajat. Sesungguhnya ada seorang hamba Pak, dia berbicara dengan satu perkataan yang tidak dia pikirkan, yang kelihatannya sepele, tapi itu baik, maka Allah mengangkat derajatnya disebabkan perkataannya. Tetapi ada juga seorang hamba la yatakallam bil kalimah min sakhatillah yang Allah murkai. La yulkilaha balan. Kelihatannya sepele Pak, tapi Allah enggak senang. Allah murka. Yahwi biha fi jahannam, lantaran itu Allah lemparkan dia ke dalam neraka jahannam. Maka seorang mukmin hendaklah berhati-hati. Kita sudah diajarkan tuh bagaimana sikap kita ketika ada hujan. Mbah iku rupane grimis utawa sing deres. Wong kok sing deres Pak, wong campur angin wae. Rasul wis ngajarkan bagaimana sikap seorang muslim. Nah, nanti kita bahas alon-alon. Sing penting paham aja kelakon tok, Pak. Paham. Wong nabiku minta ilmu yang manfaat kok ilmu sing paham. Nabi itu minta Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Itu yang diminta oleh Nabi. Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi itu hujan. Hujan itu yang pertama sifatnya apa tadi? Secara umum air yang penuh berkah. Yang kedua air yang penuh rahmat. Ya. Kemudian poin berikutnya kondisi Nabi Muhammad saat hujan, Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebelum hujan terkadang kita melihat awan yang gelap. Dan perlu kita pahami bersama, tidak semua awan yang gelap itu akan menurunkan air. Makanya ketika muncul mendung yang gelap, Nabi itu khawatir, Pak.
Karena sejarah telah mencatat tidak semua mendung yang gelap itu menurunkan air. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika muncul mendung yang gelap, beliau khawatir jangan-jangan akan datang azab dan kemurkaan Allah sebagaimana yang terjadi pada kaum Ad, di mana dikisahkan dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'a nasyi'an fi ufuqis sama tarakal amal. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sudah melihat awan gelap di ufuk langit, beliau meninggalkan aktivitasnya, Pak. Beliau tinggalkan segala aktivitasnya, Pak. Beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika min syarriha. Fa in mutira qal Allahumma sayyiban hani'an. Ketika melihat awan yang gelap itu, Rasul berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukannya. Begitu air itu turun, Rasul menyebutkan Allahumma sayyiban nafi'an, dalam riwayat lain hani'an. Ya Allah, jadikanlah hujan ini sebagai hujan yang bermanfaat. Beliau tinggalkan aktivitasnya, Pak. Beliau memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan awan tersebut. Sampai Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza ra'a makhilatan fis sama aqbala wa adbara wa dakhala wa kharaja wa taghayyara wajhuh. Rasul itu, kata Aisyah, apabila melihat mendung yang gelap di langit, beliau enggak tenang, Pak, melbu metu, ya, wajahnya berubah. Karena Nabi tahu, sejarah telah mencatat demikian, Pak. Enggak tenang, Pak. Kayak awak dhewe enggak tenang lah, kadang-kadang bingung tuh Pak, ati nyapo melbu metu ngetan ngulon. Tetapi ya, faida amtaratis sama surya'an. Tapi ketika hujan sudah turun, beliau merasa bahagia. Fa'arrafathu Aisyah dzalik. Ya. Dan Aisyah bertanya kepada beliau tentang sebabnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan Aisyah. Ma adri. La'allahu kama qala qaumun falamma ra'auhu 'aridun mustaqbila audiyatihim. Saya tidak tahu ini mendung seperti apa. Bisa jadi ini seperti yang disampaikan kepada kaum Ad tatkala mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka. Mereka berkatakan ini awan yang akan menurunkan hujan kepada kami. Bukan, ternyata itu azab yang kamu minta supaya datang segera, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih. Nabi ini anak mendung peteng bingung, Pak, melebu metu, kekhawatiran. Makanya tadi doa Nabi, Allahumma inni a'udzubika min syarriha. Hafal nggih? Ya, hafal apa mboten? Jenengan ana mendung peteng dungane napa? Dangudan ngoten. Malah randung. Loh, ini yang diajarkan Nabi gitu loh, Pak. Jadi ini ana mendung iku Nabi niku ndonga, Pak. Nek awak dhewe lak biasane pas udane to, Allahumma shayyiban nafi'an. Saya, Pak. Tapi Nabi itu nek nalikane wonten mendung sing peteng niki dongane baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus pundi dongane Allahumma, hafal nggih? Hafal mboten? Aja insyaallah, pertanyaanku lah hafal mboten? Aja dijawab insyaallah. Insyaallah iki insyaallah hafal apa insyaallah ora? Ngoten nggih? Dihafalkan. Ya. Sering mendung. Amalkanlah apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun keburukan dari itu, Pak.
apapun keburukannya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi menyebutkan ketika ditanya Aisyah, ya, kenapa Rasul kok gak tenang, keluar masuk wajahnya berubah? Ya, apa sebabnya? Rasul mengatakan, saya tidak tahu. Ini mendung nanti seperti apa? Apakah akan turun hujan yang penuh dengan manfaat, ataukah nantinya justru akan menjadi sebuah azab sebagaimana kisah kaum Ad, ya. Kita tahu kaum Ad bagaimana. Nanti bisa dibaca kisahnya ya dalam surat Hud. Ma'asyiral muslimin muslimat yang berbahagia. Ya. Kemudian tentang hujan, ya, tentang hujan, bahwasannya doa atau hujan adalah momen untuk memperbanyak berdoa. Hujan itu adalah salah satu momen untuk memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, di mana Rasul bersabda, inna du'a, sesungguhnya doa itu bermanfaat. Makanya nggak ada Pak doa yang sia-sia, itu nggak ada. Semua doa kita itu bermanfaat. Manfaatnya apa? Satu, bernilai ibadah. Itu manfaatnya. Ad-du'a huwal ibadah. Berarti nek awak dhewe ndonga kados ngoten wau, Allahumma inni a'udzubika min, berarti ini bagian dari ibadah. Doa itu ibadah, Pak. Dan doa itu bermanfaat untuk kita. Makanya jadikan momen hujan itu sebagai momen memperbanyak berdoa. Entah doa permintaan, ya, entah itu doa permintaan atau doa-doa yang berkaitan dengan hujan itu sendiri. Tak ulangi. Hujan adalah momen kesempatan untuk berdoa, karena itu adalah waktu yang mustajab. Doa yang bisa kita panjatkan bisa, yang pertama, doa-doa yang sifatnya permintaan kepada Allah, atau doa-doa yang berkaitan dengan hujan itu sendiri. Apa saja doa yang berkaitan dengan hujan itu sendiri? Satu, seperti tadi ketika turun hujan, Allahumma shayyiban nafi'an. Termasuk apabila ada angin ribut, Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udzubika min syarriha. Atau doa ketika mendengar petir, Subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih. Banyak hal-hal yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Tetapi sekali lagi, terkadang apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, karena ketidaktahuan kita sehingga hal-hal tersebut tidak kita amalkan. Jadi kesempatan momen yang baik itu kadang terlewat begitu saja. Momen yang indah itu kadang berlalu begitu saja karena satu, kejahilan kita, ketidaktahuan kita. Makanya obatnya tidak tahu itu apa? Obatnya al-jahlu itu apa? Al-ilmu. Ya, obatnya al-jahlu itu al-ilmu. Nah, kok ada orang sudah sadar dia itu termasuk orang yang belum tahu, kok nggak mau nyari obat? Yo kenemenan. Dula ngoten toh, Pak? Ya. Obatnya ketidaktahuan itu adalah ilmu. Ya belajar.
Masalahnya nggak kabeh wong sing nggak ngerti ikut nyadari nih orang ngerti. Padahal agama kita itu Pak telah mengajarkan semuanya dari ate turu sampai turu. Dari ate turu sampai turu. Semua diajarkan Pak. Termasuk doa-doanya Pak. Termasuk doa seputar hujan. Wong ate udan iku lho. Ana mendung ya Nabi ndonga. Pas udan ya Nabi ndonga. Ana petir ya Nabi ndonga. Ana angin ribut ya Nabi ndonga. Udan terang Nabi, ora udan suwi ya Nabi. Harus mboten. Gimana Pak doa minta hujan? Allahumma sqi, atau ada hadis, ada doa yang pendek, Allahumma aghisna, Allahumma aghisna, Allahumma aghisna, ya Allah beri kami hujan, turunkan hujan ya Allah, hujanilah kami. Duh, Nabi Pak, niki Nabi lah, awak dhewe jare kita itu harus mencintai Nabi, kita mengikuti Nabi, sing endi ta? Dalam masalah hujan ini Nabi telah memberikan contoh kepada kita. Tapi peluang dan pintu-pintu kebaikan ini di momen hujan itu terlewat karena faktor apa tadi? Ketidaktahuan kita. Ya, itu Nabi Pak. Ora udan yo Nabi njaluk udan donga, pas udan Nabi yo donga. Saat hujan turun Nabi yo ndonga. Hujan reda Nabi juga berdoa. Ya. Maka ma'asyiral muslimin, ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini petunjuk Nabi. Bahkan hujan lebat itu loh Pak, Nabi itu berdoa. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hawalaina wala alaina, dan seterusnya itu. Nabi berdoa Pak. Bagaimana dengan kita? Ya, bagaimana dengan kita? Ini adab seorang muslim Pak. Wong udan no Indonesia iki yo sering iya nek no Arab ngono Pak. Iso isek pisan pindu seminggu. Nah awak dhewe kadang isu awan kayak ngombe obat pisan. Tapi sikap kita tidak bisa mendapatkan pahala ketika hal itu terjadi. Lah iman, Mbak. Maka nanti usahakan dihafalkan doa-doa ini. Ya. Nek ono mendung doane mau. Nek pas udan dongane mau. Nek pas kok udane lebat ono dongane meneh. Ya, nek pas udane terang, nek pas ono petir, nek pas ono angin. Woi iki kabeh berkaitan dengan udan, Mbak. Pun hafal sedaya nggih? Dereng, ngono lho. Sing urung yo ndang diapalne, sing wis apal yo diamalne. Soale kathah sing apal tapi yo ora diamalne. Wong awak dhewe yo apal istighfar, tapi yo kadang kena dihitung driji. Ilmu itu bukan banyaknya hafalan, tapi apa yang diamalkan. Nek gur diapalne apa bedane karo apalan pelajaran matematika? Kalau rumus fisika. Innama unzilal Qur'an liyu'mala bih. Allah tuh turunkan Al-Qur'an tidak hanya semata-mata untuk dihafal, tapi liyu'mala bih, untuk amalkan. Makanya sing wis ngerti ya sing rong apal ndang diapalne dongane, ora apal rapopo pokok dipraktekne wong iso nulis. Jenengan tulis iku. Semuanya. Ya. Karena ya ini Pak ilmu manfaat iku ya ini loh Pak sing kita amalno, sing jenengan tulis iku ya rong mesti dadi ilmu sing manfaat. Tapi ya luwe apik gitu loh.
Tapi yang jenenge ilmu sing manfaat kan yang diamalkan, Pak, yang dipraktekkan. Maka mari, ayo kita ingat-ingat tadi sikap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ada hujan. Ketika mendung, Rasul berdoa kepada Allah, berlindung dari keburukan, karena sejarah telah mencatat ada mendung yang kemudian justru yang ada adalah menjadi sebuah azab. Maka berdoa pada Allah. Ketika turun hujan, berdoa kepada Allah agar hujan itu jadi hujan yang bermanfaat. Ketika hujan deras pun berdoa kepada Allah. Ketika ada petir berdoa kepada Allah, dan seterusnya. Dicatat ya, enggak harus apal kok. Pokok nek ono ngono jenengan waca. Pripun Pak ngamalno agama? Abot apa angel? Insya Allah mudah. Makanya minta pertolongan kepada Allah. Ya, wong muslim iku terayo lemah Pak, butuh pertolongane Allah. Kita diciptakan dalam kondisi dhaif, lemah, agar kita itu bergantung kepada Allah. Makanya menungso niku lak ora oleh sombong. Soalnya nggak ono sing kena disombong nih. Sombong karo kekuatan nih, umur 70 legrek. Sombong karo dunya nih. Nek wis tuwa te ngandalne apa dunya, wong mangan sate wis ra doyan. Ya nggak ada yang bisa dibanggakan, ya. Ma'asyiral muslimin, muslimat, ibu, bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, hujan adalah momen untuk berdoa. Entah itu doa permintaan yang doanya itu mustajab, atau doa-doa yang berkaitan dengan seputar hujan itu sendiri, ya. Perbanyak doa, juga doa, ya. Doa-doa permintaan, karena sintani ma turaddan, dua doa yang tidak ditolak. Doa indan nida wa tahtal matar, ya, doa ketika azan dan doa ketika hujan itu turun, yaitu doa yang mustajab. Mustajab itu artinya diijabai, yang tidak tertolak. Nah, kesempatan itu gunakan untuk berdoa kepada Allah sebanyak-banyaknya. Makanya Bapak Ibu yang berbahagia, ketika kita lihat saudara-saudara kita yang di sebagian tempat yang jarang hujan, Pak. Kalau hujan itu Masya Allah, Pak. Mereka benar-benar menengadahkan tangannya ke langit dan meminta pada Allah. Kita nek tondol hujan, insya Allah panjat selimut malahan. Itulah kita gitu loh. Padahal ini momen kesempatan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari hujan itu ada beberapa hikmah. Ya, dari hujan itu ada beberapa hikmah yang bisa kita petik. Yang pertama, bahwa hujan itu adalah wujud nyata dari rahmat Allah untuk seluruh makhluk. Ya, wujud nyata dari rahmat Allah untuk seluruh makhluk. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 28, sekali lagi, wa huwallazi yunazzilul ghaits min ba'di ma qanatu wa yansyuru rahmatahu wa huwal waliyyul hamid. Dan dialah yang menurunkan hujan sesudah mereka berputus asa, ya, dan menyebarkan hujan atau rahmatnya itu. Dan dialah yang maha pelindung lagi maha terpuji. Betapa banyak kita memperhatikan, melihat, ya, tempat-tempat orang-orang yang berada dalam keterputusasaannya karena tidak ada air. Ketika ada hujan, Masya Allah, kebahagiaan terpancar dalam diri mereka. Tanaman-tanaman, tanah-tanah yang tandus menjadi subur kembali. Maka ini adalah rahmat dari Allah untuk seluruh makhluk, bukan hanya manusia, Pak. Ada sebuah hadis, Pak, yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang sebab adanya kemarau yang panjang, Pak. Disebutkan dalam hadis tersebut bahwa di antara sebab kemarau panjang itu adalah karena manusia tidak membayar zakat.
Kemudian Rasul menyebutkan walau lal bahaim, kalau bukan karena binatang ternak Allah nggak turunkan hujan. Artinya hujan itu bukan hanya untuk manusia, tapi hujan itu rahmat untuk seluruh makhluk, semuanya. Makanya disebutkan pula dalam surat Az-Zariyat ayat 22 bahwa hujan itu disebut rizki, Pak. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit terdapat rizkimu dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Apa kata para ulama? Yang dimaksud dengan rizki di sini adalah hujan. Ya, yang dimaksud di sini adalah hujan, dan di langit terdapat rizki. Sekali lagi, bukan hanya untuk manusia, tetapi untuk seluruh makhluk. Ini hikmahnya, Pak. Maka kita ini bersyukur, Pak, hidup di Indonesia, Pak. Bersyukur sekali. Udane ora gur setahun pisan. Bahkan dulu Masya Allah, Pak, betapa banyak tanaman-tanaman yang tumbuh tanpa perlu pakai diesel, Pak. Gur ngenteni udan. Ini negara kita. Ngono isih kurang syukuri. Ya. Kemudian di antara hikmah dari turunnya hujan bahwa air tersebut sebagai alat untuk bersuci hamba-hambanya. Dalilnya adalah surat Al-Anfal ayat 11. Dalilnya surat Al-Anfal ayat berapa tadi? Wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu. Artinya kata para ulama bahwa air hujan itu bisa digunakan untuk bersuci. Ya, air hujan itu bisa digunakan untuk bersuci. Indonesia itu saking seringnya udan, Pak, ana udan iku enggak ono, Pak, jarang sing nampung banyune. Loh, padahal di tempat lain mereka menampung loh, Pak. Di tempat-tempat yang enggak ada air, kita itu lagi banyak, Pak, ngurusi tempat-tempat yang kekurangan air, Pak. Ya. Sampai ono banyu iku digawe bolak-balik, Pak. Sing kiadus iku ditampung meneh gawe ngombeni sapi. Nah, gak ngono sapine diombeni apa, Pak? Ya. Masih banyak. Nah, PDAM juga enek, Pak, dijangkau. Nah, kita bersyukur, Pak, air melimpah ruah. Ya. Dan sekali lagi ini air hujan, Pak, bisa digunakan untuk bersuci, entah wudhu atau mandi besar, bisa digunakan suci dan mensucikan. Itu air hujan. Dan Masya Allah, termasuk juga di antara hikmah dari turunnya hujan adalah hal ini adalah permisalan akan kekuasaan Allah untuk menghidupkan kembali makhluk kelak pada hari kiamat. Sebuah permisalan, Pak, dari Allah. Sebagaimana tanaman-tanaman atau tanah-tanah yang tandus, yang kering kerontang, dengan adanya hujan kembali menghijau. Itulah nanti gambaran kita ketika kita dibangkitkan oleh Allah ketika terjadinya kiamat nanti. Karena di hari kiamat nanti ada berapa tiupan, Pak? 2. Yang pertama tiupan apa? Tiupan apa yang pertama? Ya, tiupan ini sangkakala, Pak. Tapi yang pertama tiupan apa? Kehancuran. Yang kedua adalah tiupan
kebangkitan, Pak. Dan di situ akan dibangkitkan semuanya dari manusia yang pertama sampai yang terakhir. Nggak ada yang sulit bagi Allah. Dan itulah permisalan hujan, Pak. Tanah yang kering kerontang, tidak ada satupun tanaman yang tumbuh. Dengan adanya hujan 1 kali 2 kali itu sudah tumbuh, Pak. Dan nggak sulit bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dalam surat An-Nahl ayat 65, Allah berfirman, wallahu anzala minas sama'i ma' fa ahya bihil arda ba'da mautiha inna fi dzalika laayatan liqaumi yasma'un. Dan Allah menurunkan dari langit itu air hujan, dan dengan air itu dihidupkannya bumi sesudah matinya. Ya, dihidupkan sedurunge gak ono tanduran blas, Pak. Kering kerontang, Masya Allah, Pak. Ono udan langsung subur, Pak. Dan beda loh, Pak. Kalau petani-petani itu bilang gini, Pak, tanaman, Pak, yang diairi dengan air diesel, meskipun diairi itu beda nanti tingkat pertumbuhannya dengan air hujan. Nek kena udan langsung, Pak. Masya Allah. Ini permisalannya, Pak. Dan ini menjadi nasihat buat kita juga gitu loh. Bahwasanya kelak Allah akan bangkitkan kita. Makanya disebutkan pula dalam surat Yunus ayat 24, ya. Surat apa? Ayat berapa? Disebutkan di sana, sesungguhnya, nanti Arabnya bisa dibaca ya, sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu adalah seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Ya, kehidupan dunia ini, Pak, kehidupan dunia seperti air hujan yang Allah turunkan dari langit, lalu tumbuhlah dengan suburnya karena air itu tanaman-tanaman di bumi. Di antaranya ada yang dimakan manusia, ada yang dimakan binatang ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan memakai pula perhiasannya, dan pemilik-pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, tiba-tiba datanglah kepadanya azab kami di waktu malam atau siang. Lalu kami jadikan tanaman-tanamannya laksana tanaman-tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami pada orang-orang yang berfikir. Dari nggak enek, kena udan dadi subur, emben ya bakal ya di. Itu manusia, Pak. Itu kita, Pak. Kita dari tidak ada, Pak. Benar? Allah ciptakan kita di alam dunia. Ada yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah, ono sing kemaruk kepada dunia. Kabeh pengen di cekeli, kabeh pengen dikuasai, kabeh pengen dimiliki, ujuk-ujuk mati, Pak. Leres mboten? Lah ngoten to, Pak, gambarane. Ya. Jadi pertama tidak ada, Allah ciptakan kita di alam dunia ini. Tumbuh berkembang, Pak. Ada yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah, ada yang tumbuh dengan kemaruknya kepada dunia. Ada yang hidup dengan sederhana, ada yang berbangga-bangga. Ada yang dengan bakhil dan tamaknya sehingga semua pengen dimilikinya. Tapi urung duwe kabeh, urung sampai dikuasai, ujuk-ujuk wis. Ya sepusik gak apa-apa lah, ben proses sih. Kan gitu kan, Mbak? Ujuk-ujuk loh. Begitu wis tua, apa yang dikumpulkan ternyata nggak ada yang dinikmatinya. Nek wis sepuh lah gak iso nikmati nopo-nopo to, Pak. Ati perjalanan jauh yo sambat boyok. Ati mangan daging yo krasa alot. Kuatir kolesterol. Ini, Pak, hakikat dunia, koyok tanaman, kayak bumi yang terkena tumbuh, ujuk-ujuk ya wis balik maneh. Itulah kehidupan dunia ini, Pak. Makanya
permisalan akan kekuasaan Allah, bahwa Allah akan menghidupkan kita kembali. Dan sebagaimana tanaman itu tadi yang kita sebutkan, ya. Disebutkan pula dalam surat Fussilat ayat 39. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, bahwa kamu lihat bumi itu kering dan gersang, maka apabila kami turunkan air di atasnya, niscaya ia bergerak dan subur. Sesungguhnya Tuhan yang menghidupkannya pastilah dapat menghidupkan yang mati. Itu nasihat buat kita. Bagi orang-orang yang menolak hari berbangkit, mosok wong wis mati kok iso di urip nih sokondi. Jangankan kok menghidupkan Pak, wong menciptakan dari yang belum pernah ada Allah sanggup. Kan gitu Pak, gampangannya jangankan kok menghidupkan manusia yang pernah ada, wong Allah menciptakan Adam saja bisa. Jenengan gampangan jenengan lah Pak, jenengan dadi tukang kon gawe maneh terus kon mikir ngawali ngono sing angel sing ndi? Ngawali kon gawe nek dandani gampang Pak, wong wis tahu. Terus mboten. Maka nggak ada yang sulit bagi Allah untuk menghidupkan kembali manusia. Mudah. Makanya orang-orang yang tidak beriman dengan hari berbangkit adalah mereka yang akalnya tidak digunakan. Makanya dalam sebagian ayat itu Allah memerintahkan untuk apa? Berfikir. Mikiro gitu loh. Ya. Mikiro tapi ya ora gelem ya panggah wae. Itulah sebagian manusia. Dan dalam surat Qaf ayat 11, surat napa? Ayat pinten? Wa ahyayna bihi baldatan maitan kadzalikal khuruj. Dan kami hidupkan dengan air itu tanah yang mati, tanah yang kering. Kadzalikal khuruj, seperti itulah terjadinya kebangkitan. Dan ini wajib kita imani. Seperti itulah permisalannya, Pak. Kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa Pak dibangkitkan? Untuk apa? Hisab. Itulah karakteristik, itulah keutamaan Islam, Pak. Karakteristik agama Islam itu, Pak, sudah menjelaskan semuanya. Dan ikut jenengan gele ning agama liya gak nemu, Pak. Islam itu mengajarkan dari satu, dari apa kita diciptakan. Dua, asal usulnya jelas. Tiga, nyapo awak dhewe ning donya iki. Jelas. Sebutkan semua dalam Al-Quran tuh Pak. Ya. Jelas. Jadi gak enak Pak menungso asal usulnya gak jelas. Jelas Pak. Dari siapa? Kita diciptakan dari Adam. Kemudian Allah ciptakan siapa? Hawa. Jelas Pak asal usulnya Pak. Nanti bisa dibuka tuh. Dalam ada buku karya Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas ya rahimahullah, itu bisa dibaca tuh ya tentang hal ini. Jadi Islam itu Masya Allah Pak, dijelaskan semuanya sampai dibangkitkan nanti, semuanya dijelaskan dalam agama kita. Inilah keutamaan agama Islam Pak, dan terang benderang semuanya. Makanya sekali lagi ya, orang-orang yang tidak mengimani, tidak beriman dengan hari berbangkit jane iku yo naudzubillah ya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan hidayah pada kita, Allah mudahkan kita hadir dalam majelis-majelis ilmu. Kemudian di antara hikmah dari diturunkannya hujan itu, bahwa hujan itu sebagiannya diantaranya hikmahnya adalah sebagai azab atas perilaku maksiat.
Ya. Hal ini dapat kita lihat pada firman Allah tentang azab pada kaum Nabi Nuh alaihi salam. Surat Hud ayat 44. Wa qila ya ardhub, ya, nanti bisa dilihat ya. Dan difirmankan, wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit, berhentilah dari menurunkan hujan, dan air pun disurutkan, perintah pun diselesaikan, dan Batra itu berlabuh di atas bukit Jud, dan dikatakan binasalah orang-orang zalim. Jadi salah satu hikmah dari diturunkannya hujan, salah satunya apa? Azab bagi pelaku maksiat. Ya, Allah juga menceritakan mengenai kaum Ad dalam surat Al-Ahqaf ayat 24 sampai 25. Nanti bisa dilihat ya di rumah. Maka tatkala mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju lembah-lembah mereka, mereka berkata, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami. Maka dikatakan, bukan, bahkan itu azab yang kamu minta supaya datang dengan segera, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih, yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya. Maka jadilah mereka tidak ada yang kelihatan lagi kecuali bekas-bekas tempat tinggal mereka. Demikianlah kami beri balasan bagi kaum yang berdosa. Ya. Inilah ma'asyiral muslimin. Jadi ada kalanya hujan turun itu sebagai peringatan bagi para pelaku maksiat. Makanya juga sejatinya ketika terjadi hal-hal demikian juga menjadi nasihat dan peringatan buat kita. Karena ada kalanya hujan itu menjadi sebuah azab bagi para pelaku maksiat. Tetapi terkadang manusia tidak sadar. Tapi terkadang manusia lalai bahwa hujan yang turun itu adalah azab dan peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hujan itu semata-mata bukanlah hanya faktor alam, tapi yang menurunkan hujan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba dicerna lagi surat Hud ayat 44 tadi. Allah firmankan, hai bumi telanlah airmu, wahai langit berhentilah. Lupa. Yang menurunkan hujan Allah, yang menahan hujan duduk sapu soto tiga ibu. Bukan. Bukan, Mbak. Apa meneh sing gur apa iku jenenge? Apa iku jenenge? Wajan to, Mbak. Wajan iku sing ombo gak wajan, Mbak. Mangkok ya. Apa jenenge? Ya wis pokok itulah. Enggak. Yang menahan hujan itu Allah. Yang memerintahkan langit untuk menurunkan hujan itu Allah. Ya. Ini nasihat buat kita ini. Wong Islam itu udah paham ini gitu loh. Subhanallah. Ini juga PR berat itu ya, tantangan kita dalam masalah akidah. Soalnya ditontonan wong akeh. Iku ngono ya, subhanallah, iku sing jari es loro, es telu iku ya percaya karo ngono iki. Ya apa gitu loh. Benar, bila obatnya kejahilan itu adalah ilmu, ya, belajar. Jadi ini Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi ada kalanya hujan itu hikmahnya adalah sebagai azab atas para pelaku maksiat. Makanya kita juga ingat nasihat-nasihat ini. Ada kalanya nasihat itu bisa berupa ucapan saudara-saudara kita. Dan ada kalanya sebuah nasihat itu bisa suatu bencana atau suatu kejadian yang lewat di depan kita, yang sampai ke HP kita. Itu bukan semata-mata karena kebetulan, tapi Allah yang mengirimkan dan memudahkan itu semua sampai kepada kita, Pak.
Jadi nggak kebetulan, Pak. Yang jenengan lah kadang nggak ngerti toh Pak berita, Pak. Tapi kadang-kadang ujuk-ujuk yo ngerti. Itu bukan kebetulan, Pak, tapi Allah ingin mengingatkan kita. Kira-kira awak dhewe ku sadar apa ora dielingno ngono tok. Tapi kadang awak dhewe yo ora sadar e, jadi lanjutno maksiate. Enak ya. Ya iya khufatil jannah bil makarih. Surga itu dikelilingi sesuatu yang nggak menai, Pak, surga itu. Tapi ingat, dunia ini dijadikan indah untuk orang-orang yang tidak beriman. Ya. Ad-dunya sijnun lil mu'min wa jannatun lil kafir. Dunya iku kanggo wong iman iku kaya penjara, Pak. Ngene ra oleh, ngono ra oleh. Ngene halal, ngono haram. Tapi bagi orang yang tidak beriman, orang apa tadi? Wis bah-bah no. Halal oke, haram oke. Pokoke enak. Pokoke enak. Beda karo wong mukmin, duduk pokoke enak, sing penting halal, insyaallah barokai. Lho iku wong muslim. Makanya ana wong muslim, "Tat, aku golek penggawean iku angel, tat. Wong sing haram ae angel apa meneh sing kualik, Mas. Sing halal iku luwih akeh timbang sing haram. Gora awak dhewe wae sing ngawur gitu kan." Itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sekali lagi hujan yang diturunkan oleh Allah mengandung banyak hikmah yang telah kita sebutkan. Dan hujan hendaknya kita bersikap sebagaimana Rasulullah bersikap. Sejak mendungnya Rasulullah mengajarkan kepada kita bagaimana Rasul ketika mendung. Ketika turun hujan Rasul mengajarkan kepada kita bagaimana sikap kita. Ketika reda pun kita diajari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ayo kita amalkan. Jadikan ini sebagai ilmu yang bermanfaat. Dan jadikan apa yang kita pelajari ini selain bermanfaat untuk kita juga bermanfaat untuk orang-orang yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita lanjutkan tanya jawab. Mudah-mudahan tidak ada. Alhamdulillah ada Ustaz pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa ikhtiar syar'i agar tidak hujan ketika hendak mengadakan pesta perkawinan? Karena jika hujan, undangan banyak yang tidak datang. Terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana ikhtiar syar'i agar tidak hujan saat resepsi pernikahan? Masya Allah, kising takon api mantu apa ati rabi, antara dua itu. Mudah-mudahan Allah mudahkan dan Allah lancarkan ya kegiatannya ya. Di antara ikhtiar kita agar tidak hujan, ikhtiar tentunya yang pertama adalah berdoa. Ati apa neh? Karena ini silahul mukmin. Doa adalah senjatanya seorang mukmin ya. Karena doa adalah senjatanya seorang mukmin, maka perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah juga menyebutkan inna du'a yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil fa'alaikum ibadallah biddu'a. Bahwasannya doa itu bermanfaat baik terhadap apa yang telah terjadi maupun yang belum terjadi. Ulak rong kerdaden to iku, leres mboten. Artinya doa kita bermanfaat. Makanya kata Rasulullah, fa'alaikum ibadallah biddu'a. Maka hendaklah kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini salah satu ikhtiar kita, berdoa. Ya. Yang kedua, di antara ikhtiar yang bisa kita lakukan tentunya
Di antaranya ya ini ngundang anak-anak yatim. Jadi kadang-kadang kita itu atau anak-anak yang kekurangan. Kan kita nikahan iki lah berbahagia toh Pak. Nek sing diundang anak-anak yatim Masya Allah Pak. Mereka arep-arep is muga-muga ora udan ben iso nekani undangan. Leres mboten? Pengarepane luweh, dongane luweh. Oke Pak sing donga. Itu ikhtiar loh Pak. Leres mboten? Muga-muga salah sijine dongane anak-anak yatim niku ijaban ya. Diijabahi kalian Allah Subhanahu wa taala. Ya tapi kadang-kadang yang terjadi ya sekali lagi resepsi pernikahan tujuannya nopo to Pak? Ini akad nikah apa resepsi pertanyaannya tadi? Iya pokoknya hajatan gitu Ustaz, undang orang. Oh hajatan. Ya anggapan syukuran nikah kan gitu. Kita bersyukur atas kebahagiaan tersebut. Itu aja diantaranya doa dan kalau bisa yaitu undang anak-anak yatim. Kok undang anak yatim Ustaz? Insya Allah mereka ndonga Pak. Ya Allah muga-muga gak udan. Masya Allah kalau undangan kabeh ndonga iku ya. Insya Allah. Tapi sekalipun hujan, wong yo acarane jero gedung kok bingung dah. Ya, justru nganten anyar kudu berbahagia. Lurus mboten Pak? Mungkin yang tanya ini belum nikah jadi nggak ngerti. Salah satu hikmah dari hujan bagi pengantin lama kan baru ya itu Masya Allah. Jadi nggak ada masalah. Seandainya itu ya doa. Wallahu taala a'lam bishawab. Pertanyaan kedua, Ustadz, jika hujan adalah rahmat, mengapa ketika anak-anak hujan-hujanan kemudian sakit Ustadz? Terima kasih atas pertanyaannya. Kenapa jika hujan itu rahmat, kok anak hujan-hujanan itu sakit? Ramadan kemarin, Mbak. Ramadan kemarin atau umroh yang kemarin. Pas di sana itu hujan, Mbak. Orang sana itu nggak kayak orang Indonesia, Pak. Itu pas Ramadan, itu pas tarawih, Pak. Maghrib, Pak. Maghrib, mari buka bersama. Maghrib ngenteni isya. Iku udan Pak. Wong Indonesia gopoh Pak. Gopoh ngiyup kabeh. Tapi wong kono gur tenang lungguh karo ngene kabeh Pak. Ya. Kenapa kok mari udan ono sing sakit? Wallahu taala a'lam. Saya nggak tahu. Tetapi bisa jadi karena sesuatu sifatnya berlebihan. Apapun itu kalau berlebihan nggak baik. Loh anak jenengan orang mugur udan-udan kok yo pelayon kok. Biasanya anak kecil nggak sekedar hujan-hujanan loh Pak, tapi udan-udanan plus pelayon plus mari ngono mlebu omah langsung napa biasane? Ya. Wallahu taala alam. Apakah ada penelitian terkait atau jurnal masalah ini bahwa air hujan menjadikan anak demam atau sakit? Wallahu taala a'lam, saya belum tahu, tetapi kemungkinan faktornya adalah berlebihan. Dulu waktu kita masih kecil udan-udanan ya ora. Iku wong arek anak mbiyen lho, Pak. Soale anak mbiyen iku kan ya rada gak tahu kenek hawane AC. Yo sikile yo sering delama. Iku anak mbiyen, tapi anak zaman saiki kan isu cekel pulpen sampai meh parek sore, mulai dilut ya ora turu, sore cekelan pulpen, gur lungguh, mangan ciki-ciki karo ya kan gorono tok. Mungkin juga ketahanan tubuh. Maka jangan langsung menyalahkan hujan nih. Bisa jadi karena kondisi fisik anak yang memang lemah. Karena dulu itu yo saestu Pak, dulu kita iku udan-udanan karo bal-balan lho Pak. Kalau tasik
kelingan niku Pak, kula jaman isih cilik niku nggih ngoten niku, rincang-rincang lintu nggih ngoten. Jenengan ngoten, Pak. Nah, berarti awak dhewe wis ketok tuwane. Tapi anak sekarang kena udan titik langsung pilek dan lain. Mungkin ini adalah salah satu faktor ketahanan fisik. Dan sekarang subhanallah memang banyak anak-anak sakit juga. Tentunya kita nggak bisa langsung menjustifikasi ini hanya karena satu faktor. Ada faktor yang banyak. Ya, karena faktor tadi juga anak-anak sekarang itu lebih akeh lungguwe timbang gerake. Apa meneh wis nyekel HP, masya Allah khusuk koyok salate. Itu anak kecil kan gitu, Pak. Apalagi nih ibu bapak sibuk ben gak ganggu dicekeli, gak tahu gerak, kena udan titik ya langsung. Itu sekarang. Apakah karena faktor ini? Bisa jadi karena kondisi fisik yang memang lemah. Ya. Nah, ini juga PR buat orang tua. Ya, PR buat orang tua. Jarang kok Pak ndelok koyo mbiyen Pak arek cilik layangan wis gak enek saiki, Pak. Ini Malang Selatan isih oke. Tapi ning kota wis gak enek to, Pak. Leres mboten? Oh, enek. Berarti jenengan kabupaten. Singosari to? Kabupaten. Blimbing enek. Oh ya wis. Aman berarti ya. Soalnya nek kabupaten kan isih kena hawane sono horeg, kena hawane layangan, isih sering metu gitu loh. Anak-anak kecil di kabupaten masih sering keluar, entah itu lari-lari, layangan dan lain sebagainya. Tapi kalau anak sekarang kan enggak. Faktor makanan juga mungkin, faktor fisik kurang enggak pernah kegiatan juga pengaruh. Saya itu lihat sendiri, Pak. Anak-anak sekarang itu pagi ya, Pak, ya itu sudah belajar sampai nanti siang. Ya. Lah kita dulu kan mari duhur isek playon, Pak. Sekarang kan habis duhur istirahat dilut, mari asar ngaji, mari ngono isek les. Ora ono obah-obahi babar. Wong awake dhewe lho Pak enggak tahu olahraga legrek. Saestu Pak, kita yang harus sadar diri, Pak, obah. Kalau enggak gampang sakit, Pak. Ya. Kula ngerasa nih, Pak. 1 bulan yang lalu itu sering olahraga, Pak. Benisuk jalan-jalan, Pak. Nah, iku masuk nek Malang gor klamben isih mending, Pak. Gak krasa masuk angin. Saiki tak kei jaket, tas tak sekek ngarep, mulih iku rasane koyo kanginan isian. Saya nyadari 2 minggu, 3 minggu, hampir 1 bulan gak olahraga iki. Lho iku sing awak dhewe, Pak. Ngoten toh. Maka sekali lagi, kembali lagi, jangan menyalahkan hujan. Mungkin karena ada beberapa faktor. Di antaranya tadi ya, anak-anak kita juga mungkin kurang gerak, makanannya juga kurang diperhatikan. Ya, maka ayo coba kita kembali lagi memperhatikan masalah ini. Angko nek wis makane apik, olahraga apik dijajal karena kon udan. Napa ngoten? Wallahu taala a'lam. Masih ada beberapa pertanyaan, Ustaz. Ora apa-apa. Wis suwi ora ngaji ya. Masih jam 09.00 ora apa-apa iki. Kondisi hujan adalah kondisi bagi kita yang bekerja di jalan atau kerja di lapangan untuk meningkatkan kewaspadaan. Bagaimana sebaiknya agar kita tetap yakin bahwa hujan itu adalah rahmat, bukan suatu kondisi yang darurat dan butuh kewaspadaan? Masya Allah, bagi kita yang kerjanya di jalan, kita yakin bahwasanya hujan itu adalah berkah. Hujan itu adalah rahmat. Bagaimana dengan kita yang kerjanya di jalan? Bapak Ibu yang berbahagia, secara umum itulah hujan. Dan hakikatnya itulah hujan. Tetapi ada suatu kondisi yang memang kita harus memperhatikan kondisi, keadaan dan diri kita. Sebagaimana sholat. Sholat itu semakin panjang lah pahalanya tambah oke, semakin banyak ayat yang dibaca di dalamnya juga semakin baik, benar? Tetapi ada kondisi kita itu sholatnya tidak terlalu panjang karena kondisi fisik. Leres nggih?
Di situ juga harusnya kita paham. Ya, jika ada suatu hal yang memang karena di balik hujan itu mungkin ada sesuatu yang membahayakan, nggak ada salahnya kita melipir. Paham ya? Dan itu pun tidak mengurangi hakikat keberkahan air hujan. Itu pun tidak mengurangi hakikat rahmatnya air hujan. Karena itu air hujannya, tapi kondisi itu berbeda nantinya. Paham? Karena ada hal yang dimana itu terjadi lantaran manusia. Contoh di suatu tempat, jalur saya pulang, Pak, itu kalau hujan itu banjir, Pak. Saya biasanya kalau udah hujan lebat milih jalur lain. Wah, iki rahmat iki tak terjang, Pak. Hujannya rahmat, Pak, tapi kondisi ini harus kita hindari. Paham ya ini maksudnya ya? Hujannya itu rahmat, Pak. Hujannya itu adalah air yang penuh berkah. Tapi dalam kondisi tertentu ini kita harus menghindari. Untuk apa? Menghindari madharat. Karena sudah jelas di depan kita. Begitu pula ketika kita kerja di jalan, di lapangan. Kita harus bisa mengukur. Ya, kita bisa mengukur kondisi dan diri kita. Ya. Engko anak jenengan sepedaan disek ngarep le hujan berkah le sampai nek ngarep ketambutan tas. Mulai yang greges, Pak. Satu kena angin dia, Pak. Di atas kendaraan. Digawe tameng bapak. Nah, ini juga kita harus tahu kondisi kan? Paham ya maksudnya ya? Begitulah hakikatnya. Jadi kita sebagai orang yang beriman, yang Allah berikan akal juga harus memperhatikan masalah-masalah demikian. Wallahu taala alam bissawab. Pertanyaan berikutnya, lalu bagaimana dengan banjir yang hujan yang sampai banjir itu, Ustaz? Berarti adabnya. Apa poin terakhir tadi kita sebutkan? Bahwa hujan itu ada kalanya sebagai akibat siapa? Manusia. Itu poin terakhir pembahasan kita. Ya, ada kalanya hujan itu sebagai pengingat azab atas dosa-dosa manusia. Ya, banjir itu nggak ujuk-ujuk, Pak. Ya, nggak ujuk-ujuk. Ya, kita lihatlah banjir yang terjadi pada zamannya Nabi Nuh. Iku omah kelem kok, Pak. Omah lho gunung. Gunung sak mau dukure, Pak. Tapi ketika Allah menyebutkan berhenti yo mandek loh. Nah, ini juga pengingat. Ya, harusnya banyak istighfar. Itu diantaranya ya. Wallahu taala alam. Pertanyaan terakhir, Ustaz, dari WA. Ustadz, mohon motivasinya agar kami tetap semangat berangkat kajian meskipun hujan. Bapak, motivasi kita agar semangat datang kajian meskipun udan. Satu, tanamkan cinta pada ilmu dan butuh dengan ilmu. Wong sing seneng iku, Pak, jangankan kok udan banyu. Ya, udan duit aja budal. Saya pernah cerita kepada panjenengan semuanya. Salah satu orang yang rela melakukan segalanya adalah orang yang cinta. Fans Aremania atau fans Arema yang disebut Aremania, lho iku udan berangkat karena cinta kepada klubnya. Saya setuju, Pak, dan saya saksi. Sebelum terjadinya kerusuhan Kanjuruhan atau sebelum terjadinya tragedi Kanjuruhan dulu, itu lak main ini Kanjuruhan toh, Pak. Lak sore toh, Pak. Saya berangkat dari rumah udan, udan, Pak, gerimis. Aku tetap budal, Pak. Ning dan deres, Pak, kula ngemper ten emperan masjid. Ngenteni sambil mikir balik iki udan deres kaya ngene.
tiba fans Arema nggawa gendera, fans Arema nggo gendera, lanang wedok gur kaosan nganggo syal nok gulu, iku udan budal. Aku mikir nih, lah iki nok stadion lah udan, tetep udanan, panas tetep. Awak dhewe lak gur budan kudanan nyampe masjid lak ning jero masjid iso anget. Leres mboten? Lungguh ya ana karpet, selonjor ya iso, senden apa maneh. Kenapa kita nggak bela-belani dan fans Arema kok bela-belani? Satu, cinta. Makanya kadang kalau kita ini dengan ilmu kok abot males, ya paling awak dewi cintane dengan ilmu belum seberapa. Gur jarene arek nom saya gombal lah ngono. Ngaku cinta tapi nggak ono pembuktian. Gak ono pembuktian nih Pak. Apa bukti kita cinta dengan ilmu? Nah, kita tanya pada diri, apa bukti cinta kita dengan ilmu? Bukti sahabat-sahabat dulu cinta dengan ilmu, demi satu hadis mereka rela jalan 3 hari. Satu tok, awak dewe oleh pirang ayat iki, pirang hadis yang kita bahas satu pertemuan. Ngono kena grimis, afwan Ustaz, udan ngono. Ya Allah. Jenengan omahe kene aku Malang Selatan. Pocok jok pocok iki rong pocok sih. Sabtu depan aku yang pucuk kono. Sumber Porong. Pucuk kono jok pucuk kono lho. Ya, budal 2 jam mulai 2 jam ngaji nih 1 jam. Ngono wae sakake sing telat. Seumpamane tapi. Loh, bukti kita jenenge cinta dengan ilmu yuk apa buktinya sekarang? Orang butuh itu, Pak, dilakoni, Pak. Ngapunten. Kalau orang nggak punya beras, dikasih beras butuh mboten? Kira-kira tekone luwih dhisik apa mbureni? Ono ta pembagian beras wonge teko setengah jam setelah? Ora enek, mesti sak jam sadurunge wis do teko. Kenapa? Butuh. Enek ta wong ngaji sak jam sadurunge wis teko? Jarang. Enek Pak siji loro, tapi jarang. Wong kula niku tahu kok ngajine jam 3 iku rong enek sing teko. Gur lungguh-lungguh dhewe jam pira ya? Kita sudah waktunya, Pak. Rong enek sing teko, Pak. Sing teko gur luru. Ngeri, Pak. Tak delok jame Allah. Bahkan pernah undangan Ustadz kajiannya 3:30 dimulai 4:30. Bayangkan. Waduh tak bela nih. Ya tapi nggak apa-apa, nggak ono sing sia-sia kan gitu. Tetapi ini loh Pak, nunggu sampai 1 jam itu Pak. Undangan jam 4, Ustadz jam 4 kalau nggak salah, mulainya jam 5 itu. Bayangkan, anak pernah ngajak satu jamaah, ayo ngaji ini di pelosok. Ngaji set, perjalanan lama. Ngaji ini pirang menit Pak? 15 menit. Nah, kata jamaah, Ustadz eman melakukan Ustadz. Nggak ada yang eman. 15 menit kalau dimanfaatkan jadi ilmu yang manfaat. Makanya bukti cinta kita dengan ilmu itu apa sekarang? Ayo coba kita tanyakan, bukti ini cinta dengan ilmu apa? Kalau kita emang cinta dengan ilmu, fa insya Allah kok udan toh Pak, banjir iku tetap dibelani. Ustaz Nuzul Zikri pernah menceritakan hal ini dalam kajian beliau. Ya. Jadi ini jadi motivasi kita Pak. Kalau kita emang butuh dengan ilmu Pak, apapun kita lakukan. Ya, kalau kita butuh, ya, maka masya Allah harusnya ini kita kuatkan lagi kecintaan kita kepada ilmu, kita kuatkan lagi bahwasanya ini kita butuh dengan ilmu. Minimal, wah aku nggak paham Ustaz, minimal kita kumpul dengan ahli ilmu. Iku minimale. Ya. Dan kalau bisa nek ngaji ojo nganti telat, ojo Pak. Jangan telat Pak. Sibuk Ustaz, lah dipikir Ustaznya pengangguran apa? Dipikir sing liya tekane kabeh wong-wong pengangguran, kabeh sibuk, tapi sejauh mana prioritas kita kepada ilmu. Ilmu itu Pak,
kita berikan semuanya kepada ilmu, ilmu hanya memberikan sedikit bagiannya untuk kita. Apa meneh gur ngekeki sisa-sisane ote oleh apa? Gur oleh titik malahan. Wong awak dhewe totalitas Pak, memberikan semua kita curahkan untuk ilmu, wong awak dhewe lho oleh sebagiane. Leres mboten? Apa meneh awak dhewe gur ngekeki sisa-sisane. Ya oleh ya gur. Ngono paham ngoten lho. Ngeten nggih? Ayo kita kuatkan, kita tanamkan lagi kecintaan kita kepada ilmu dan rasa butuh kita kepada ilmu. Fa insyaallah kalau emang itu yang kita tanamkan, gerimis udan berangkat. Ngreges wae budal. Loro untu jenengan percaya nggak percaya? Ini ono pembagian sembako, loro untu budal ora? Orang di sepeda budal ora? Nggak di sepeda, jenengan oleh kupon sembako budal ora? Budal, ngojek, nunut, leres mboten? Giliran budal ngaji, duh sepeda didamel yogone Ustaz, mboten wonten sepeda. Padahal jenengan niku ya 3 jam sebelumnya sepeda digawe yoga nih melaku sejam nutut. Kira-kira jangan melaku sejam budal orang ngaji. Budal ora. Nyapo jalan 2 jam kok kuat untuk olahraga. Butuh sehat toh jasmani ini, awak dhewe berarti nggak butuh sehat rohani ini. Ngapunten kita pecuti. Paham gitu loh. Men gak olas alasan tok. Cukup alas kidul kono sing ngombo aja alasane awak dhewe. Ya, wallahu taala a'lam bissawab. Cukup ya? Cukup Ustaz. Iya. Cukup ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Oh nggih, aja angel-angel, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu menyalahkan hujan, padahal sudah jelas di Al-Quran katakan bahwa hujan itu adalah air yang berkah, air yang diberkahi. Pertanyaannya Ustaz, apakah hujan yang saat ini banyak sebagian dari saudara-saudara muslim kita yang merasa kegiatannya terhambat, bahkan banyak pertanyaan yang berhubungan dengan hal tersebut, apakah itu masuk dalam kategori jatuh dalam kategori dosa Ustadz? Pada saat kita sudah menyatakan waduh kok hujan, apakah itu sudah masuk dalam kategori dosa atau cuman sebagai perbuatan yang tidak memberikan efek dosa atau hukuman dari Allah Ustadz? Itu aja Ustadz pertanyaan saya. Jazakallah khair. Masya Allah, ini penutup sing abad. Bapak Ibu yang berbahagia, ada kalanya sebuah ucapan itu diucapkan karena kejahilan, dan ada kalanya ucapan itu diucapkan karena memang tidak ridho dengan apa yang ditetapkan oleh Allah. Dan sebagian besar apa yang diucapkan oleh saudara kita tentang hujan adalah karena kejahilan, termasuk juga karena spontanitas. Ya, karena spontanitas. Tetapi itu pun adalah ucapan yang memang sia-sia. Tetapi apakah kalimat ini mengandung dosa? Kembali kepada niat seseorang. Karena ucapan itu terkadang memiliki 2 makna. Kembali kepada niat yang mengucapkannya. Termasuk duh udan. Kalimat duh udan itu kita nggak bisa menghukumi apakah ini sebuah umpatan ataukah hanya sekedar berupa kabar. Duh udannya. Nah, kembali kepada niat si pengucapnya. Kami tidak bisa menghukumi apakah ini termasuk ini atau itu. Tetapi kita yang sudah ngaji,
Ketika hujan, segeralah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang sudah belajar, amalkanlah apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tanpa perlu hujan, langsung aja Allahumma sayyiban nafi'an. Itu yang kita lakukan. Makanya apa yang kita pelajari pada kesempatan hari ini hendaknya menjadi sebuah ilmu yang harus kita sebarkan. Nggak cukup berhenti sampai kita. Rasul itu kalau hujan ngucap ini loh. Karena masih banyak saudara kita yang nggak tahu. Jangankan kok masalah hujan toh Pak. Oh masalah sujud sawi aja nggak paham. Jangankan kok masalah hujan Pak. Ya, jangankan kok masalah hujan, wong arti syahadat ayo kadang sek lali. Jangankan kok masalah hujan, wong mereka Al-Fatihah wae kadang ru ngerti tulisane tapi wis apal disian. Iya Pak. Ya. Jangankan kok masalah itu Pak, wong masalah menutup aurat ae sing penting atine dijilbabi. Yang penting atiku lak jilbaban toh. Kadang saya juga bertanya-tanya piye carane jilbabi ati gitu loh. Ngeluh kadang-kadang. Mas yo aku ra jilbaban tapi atiku iki tak jilbabi. Si konsep piye? Loh, karena apa? Mereka belum paham hukum. Kenapa belum paham? Karena mereka enggak ngaji. Kenapa mereka enggak ngaji? Karena dalam konsep mereka ngaji itu bukan ngaji yang seperti ini. Kadang-kadang kula Pak, nek diundang ngaji Pak, Ustadz bisa ngisi pengajian di mana? Di tempat Ustadz, si jaluk ngaji ilmu, apa ngaji sing model piye? Request kan, piye ta jal? Iya Pak. Ya. Karena kadang ngaji kita itu dianggap ngaji sing terlalu monoton Pak, terlalu serius ngaji ilmu, nggak menarik Ustadz. Nek ngaji ngono jamaah ngantuk. Jadi nek ngaji ku minimal diawali dengan horeg melek kan. Setelah horeg diawali dengan apa jenenge ono artise kan gitu kan. Terus wis mbolah kan. Atau ngaji ku sing ono guyone terus ta. Nah iki sik repot tau ngene iki. Siji aku duduk pelawak ngono kan. Loh, iya Pak. Karena sebagian konsep ngaji di sebagian tempat itu bukan seperti ini Pak. Terlalu abot iki Pak. Ya. Makanya disinilah pentingnya kita menyebarkan. Sekarang Allah mudahkan kita dengan adanya gadget. Berdakwalah dengan media sosial yang kita punya, gadget yang kita miliki. Meskipun satu kata, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku meskipun hanya satu ayat. Karena PR dakwah itu bukan hanya tanggung jawab Ustadz, tapi tanggung jawab kita semuanya. Masih banyak saudara kita yang belum tersentuh dengan ilmu. Saya itu Pak, masih banyak. Saya itu kadang tanya pada anak remaja, syahadat iku piye? Tengok Pak. Bisa dibayangkan Pak, syahadat iku piye iku saya bingung. Ya. Sing endi to syahadat iku? Wong kula niku narik tangklet Pak. Fathah iku piye? Nah, jal kowe. Fathah iku piye? Bingung, Pak. Kasrah iku sing piye? Saya pernah nulis harokat doma. Set. Ini fathah apa kasroh? Kasroh. Nah, jal awake dhewe. Lak PR awak dhewe tang ngene iki. Ate nyalani sapa? Ya sudah. Makanya ayo. Ya, dakwah itu bukan hanya tanggung jawab Ustadz, tapi tanggung jawab kita bersama. Minimal dimulai dari keluarga kita. Makanya nek ngaji ojo budal dhewe. Ya kecuali kula nggih. Dhewe kula Pak. Apa nek jenengan ajaklah anak istrine. Sing durung nikah mudah-mudahan gampang nih. Ben enggak budal dhewe kan mesakne kan. Yang punya keluarga diajak, yang punya istri dijak, yang punya suami dijak. Soalnya nih jenengan ngandani karo ustadz sing ngandani beda. Nih jenengan sing ngandani paling gur di esemi. Heleh mas gede abrus. Kok
kan je bojone jenengan lakune hele Mas gede abrus. Ngomong tok ae. Tapi nek ustaz sing ngomong isih dirungokno. Wis saestu, Pak. Ya, makane bojone dijak ngaji. Ya dijak ngaji ayolah. Ya. Insyaallah demikian, wallahu taala alam bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi pertemuan kita hari ini. Allah terima amal-amal kita dan Allah jauhkan kita dari api neraka dan mudah-mudahan kita dikumpulkan di surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.